Hai adik-adik, kembali lagi sama Kak Wiwi. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, di sini Kak Wiwi punya dua contoh persamaan, yang ini dan yang ini. Nah, kira-kira di antara dua persamaan ini, yang manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Benar, yang ini ya, terlihat bahwa pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan yang ini pangkat tertingginya adalah 1, jadi ini bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang contoh lain dari persamaan kuadrat adalah ini, dan ini. Dari keempat contoh ini, kalian bisa lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, persamaan kuadrat memiliki bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. A adalah koefisien dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Nah, sekarang kalian lihat contoh yang di atas ini. Kira-kira A-nya nilainya berapa ya? A yang merupakan koefisien x kuadrat nilainya adalah 1, bukan 0. Sekarang kalian perhatikan contoh yang di sebelah sini. Di sana contohnya adalah 3x kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kalian bisa cari A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 4. Sekarang kalian lihat contoh yang sebelah sini. Di sini contohnya adalah 5x kuadrat plus 2x sama dengan 0. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan B koefisien x sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 0. Jadi, bisa kalian lihat bahwa dari dua persamaan kuadrat ini, B dan C boleh sama dengan 0, asal tidak A. Jadi, syaratnya adalah A yang tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kalian tahu apa itu tentang persamaan kuadrat, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan suatu persamaan kuadrat? Jadi, penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat atau biasa juga disebut dengan akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang menyebabkan persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu bernilai benar. Misalkan, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Pertama, jika kita substitusikan dulu nilai x sama dengan 8 ke dalam persamaan kuadrat tersebut. Jadi 8 ini kita substitusi ke persamaan x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Sehingga akan menjadi 8 kuadrat dikurangi 4 kali 8 dikurangi 32, hasilnya 64 kurangi 32 dikurangi 32 sama dengan 0. Karena hasilnya sama 0, maka x sama dengan 8 itu menyebabkan persamaan x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0 bernilai benar. Sehingga x sama dengan 8 ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Jadi x sama dengan 8 merupakan akar dari x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Kita coba nilai x yang lain. Misalnya saja x sama dengan 1. Sama seperti tadi, kita substitusikan x sama dengan 1 ke dalam persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Sehingga menjadi 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kurang 32 sama dengan 1 kurang 4 kurang 32, hasilnya negatif 35. Ternyata hasilnya tidak 0. Maka x sama dengan 1 itu tidak menyebabkan persamaan x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0 bernilai benar. Dia tidak menyebabkan hal itu, sehingga x sama dengan 1 bukan merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Ya, bisa dipahami ya yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, sekarang kakak punya soal yang lain. Misalnya, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0.
mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Dengan cara coba-coba boleh saja, tapi tentu akan menyebabkan atau mengambil waktu yang lama ya. Jadi waktunya lama untuk kita memperoleh jawabannya karena kita harus mencoba X-nya satu per satu. Nah, bagaimana cara menemukan akar persamaan kuadrat ini dengan lebih simple? Nanti kalian simak di video selanjutnya. Nanti akan dijelaskan lebih spesifik lagi. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui tentang persamaan kuadrat yang berkaitan erat dengan persamaan kuadrat, yaitu diskriminan. Jadi diskriminan suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan D. Jadi rumusnya adalah D itu B kuadrat, di mana B itu adalah koefisien dari X dikurangi 4 kali A koefisien dari X kuadrat dan C konstanta. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana ABC seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan pada pengertian persamaan kuadrat. Nah, untuk diskriminan ini apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menentukan apakah suatu persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian atau tidak, karena tidak semua persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian atau memiliki akar. Jadi ada 3 ketentuan di sini ketika kalian sudah mencari nilai diskriminannya. Nanti kalau nilai diskriminannya kalian peroleh kurang dari 0, itu artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki akar atau tidak ada nilai X-nya ya. Kemudian nanti kalau kalian peroleh diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 1 akar atau 2 akar tapi kembar, nilainya sama. Kemudian kalau nanti hasilnya diskriminannya lebih dari 0, maka artinya persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang berbeda. Langsung aja ke contoh biar kalian lebih paham. Misalnya kita akan mencari seperti apa sih penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Apakah dia memiliki penyelesaian atau tidak, memiliki 1 penyelesaian atau 2 penyelesaian. Pertama kita cari dulu, untuk masuk ke rumus diskriminan tentunya kita harus cari dulu A, B, dan C nya. Kita tentukan dulu dari sini. A adalah koefisien x kuadrat, maka A sama dengan 2. B adalah koefisien dari X, maka B sama dengan 4. C adalah konstanta, maka C sama dengan negatif 5. Tinggal kita masukkan ini ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali negatif 5. 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi 4 kali 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 40, sehingga 16 ditambah 40 hasilnya adalah 56. Jadi diskriminannya 56. Kita tahu 56 itu lebih besar dari 0, sehingga diskriminannya D-nya lebih besar dari 0, sehingga memenuhi kategori yang ketiga. D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x dikurangi 5 sama dengan 0 itu memiliki 2 akar yang berbeda. 2 akar yang berbeda itu bisa saja kita sebut dengan x1 dan x2. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.